bersama saya dan Ayu dengan NIM 701190005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal mini saya dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk di Kantor Kecamatan Desa Mersam, Kabupaten Batanghari menggunakan metode survei. Pertama ada bab 1 pendahuluan latar belakangnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang semakin pesat saat ini, maka dalam tuntunan di dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat secara tepat sangat dibutuhkan. Informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Ketergantungan manusia akan informasi semakin bertambah, begitu juga dengan perkembangan dunia informasi yang semakin maju. Sangat terasa pula diperlukan alat bantu yang berkecepatan tinggi dan sangat akurat dalam memproses data-data tersebut, dalam mempunyai kemampuan untuk melakukan pengolahan data yang cepat dan baik dengan resiko kesalahan yang kecil. Komputer merupakan alat bantu pengolah data yang dapat diandalkan untuk melakukan pemrosesan data dalam jumlah besar. Selain komputer sebagai media alat bantu secara bentuk hardware atau fisik, maka dibutuhkan pula perangkat lunak untuk pengolahan data software. Membantu memecahkan masalah manusia untuk memproses suatu data agar menjadi suatu informasi kecepatan dan ketepatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan, sehingga lebih efektivitas dalam penggunaan waktu dan mudah dalam melakukan penyimpanan data serta bisa diolah kembali. Dengan adanya sistem yang diharapkan dapat mempermudah dan membantu dalam menyajikan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam melakukan pengolahan data penduduk, maka penulis merancang sistem informasi untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai alat bahan skripsi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk di Kantor Kecamatan Desa Mersam, Kabupaten Batanghari menggunakan metode survei sebagai usaha untuk memberikan solusi dan pemecahan masalah yang sering terjadi dalam sistem pengolahan data penduduk. Selain itu ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. A. Dasar teori. Dalam pembahasan ini menguraikan tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pemodelan yang digunakan, dan penelitian yang relevan. 1. Teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang pertama A. Analisis. Menurut Peter Salim 2011 26 ya, analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih suatu untuk digolongkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Berdasarkan definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu peristiwa untuk mencari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat diketahui kebenaran atas keadaan atau peristiwa yang diselidiki. B. Perancangan. Menurut Al-Bahrah dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, menyebutkan bahwa perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat diselesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Selanjutnya yang C. Analisis dan perancangan. Menurut Turban, analisis adalah pemeriksaan terhadap masalah bisnis yang mana organisasi berencana untuk memecahkan dengan sebuah sistem. D. Sistem. Menurut Romney dan Steinberg, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang terkecil dan mendukung sistem yang lebih besar. Yang E. Informasi. Menurut Raymond M. Zillion, informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam suatu organisasi digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal itu, informasi haruslah berkualitas. Kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor, yaitu
relevasi, tempat waktu, dan akurasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Menurut Panja, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol. Yang G, pengolahan data. Menurut Terry, dalam Hutagens, pengolahan data adalah serangkaian operasi atau atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu landasan teori. 3.1 yaitu PEP, Project Execution Plan. Project Execution Plan adalah dokumen utama yang mendefinisikan proyek yang akan dilakukan. Project Execution Plan berisi dokumen yang mengatur serta menetapkan sarana untuk melaksanakan atau memantau dan juga mengendalikan proyek yang direncanakan. PIV ini berisi manajer proyek dan tim proyek yang memiliki kemampuan untuk memulai sebuah proyek dan terus melakukan kegiatan-kegiatan proyek secara konsisten dan berkesinambungan. Terus 3.2 objektif proyek. Objektif proyek yaitu hal-hal yang berisi tentang tujuan pelaksanaan proyek, hal-hal yang melandasi terciptanya sebuah proyek serta manfaat dan tujuan proyek secara rinci. Objektif dari proyek perancangan sistem informasi data penduduk kantor kecamatan Desa Mersam Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut. Yang A, merancang sistem informasi data penduduk kantor kecamatan Desa Mersam Kabupaten Batanghari yang bisa dipahami oleh administrator. Yang B, merancang sistem informasi data penduduk kantor kecamatan Desa Mersam Kabupaten Batanghari untuk memenuhi pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bab 4 metodologi penelitian. Dalam 4.1 berhasil penelitian secara umum. 1. Tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan penulis pada kantor Desa Mersam, RT 11 Desa Mersam, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu struktur organisasinya. Adapun struktur organisasi kantor Desa Mersam. Yang B yaitu pembahasan. 1. Implementasi desain. Implementasi desain disebut sebagai gambaran sistem informasi ini nantinya. Adapun desain interface pada sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan desain antarmuka. 1. Masukan antarmuka. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari penelitian sebelumnya yang terkait yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti buku, artikel, publikasi jurnal, paper, tesis, disertai lain-lain. Yang B itu rancangan halaman login admin. Selanjutnya yaitu bab 5 jadwal penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dengan rincian kegiatan dan jadwal penelitian pada tabel 5.1 yang mana diantaranya kegiatannya itu pengumpulan data targetnya itu data terkumpul dan memenuhi syarat digunakan penelitian itu pada awalnya pada tanggal 9 bulan 11 2020 dan akhirnya tanggal 30 bulan 11 2020. Terus penyusunan proposalnya targetnya itu ujian proposal tanggal 10 bulan 1 2021 dan diakhiri dengan 27 bulan 2 tahun 2021 dan analisis kebutuhan dan perancangannya, yaitu targetnya perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan dan siap diimplementasikan itu pada tanggal 19 bulan 3 2021 dan diakhiri dengan tanggal 31 bulan 3 2021. Implementasi sistem ya. Sistem sudah sesuai dengan rencana penelitian, yaitu pada awalnya tanggal 2 bulan 4 2021 dan diakhiri dengan tanggal 28 bulan 4 2021. Pengujian dan perbaikan. Sistem lulus uji dan sesuai analisis kebutuhan. Itu pada tanggal awal 30 bulan 4 2021 dan diakhiri dengan tanggal 18 bulan 5 dan 2021.
penyusunan laporannya. Terus dia targetnya laporan tesis diawali dengan tanggal 19 bulan 5 2021 dan diakhiri dengan tanggal 8 bulan 6 2021. Oke. Dan ada juga yaitu daftar pusakanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.